Oke, pertemuan ini kita akan berbicara tentang apakah skema filantropi dapat membantu penyelesaian masalah. Saya minta teman-teman nanti mempersiapkan ya jawaban. Kira-kira menurut teman-teman konsep filantropi yang sudah kita diskusikan selama 12 pertemuan sebelumnya, itu menurut teman-teman bisa menjawab permasalahan yang ada di lingkungan teman-teman apa enggak? Ini boleh berdasarkan pengamatan teman-teman, boleh berdasarkan pengalaman teman-teman, boleh berdasarkan hasil membaca teman-teman gitu ya. Jadi silahkan saja, nggak ada jawaban salah di sini. Boleh yang ada di Zoom, boleh yang ada di luring untuk mengemukakan pendapatnya. Oke, pertanyaan pertama itu tadi. Kalau teman-teman lihat di slide selanjutnya, apakah skema filantropi dapat membantu penyelesaian masalah? Dari teman-teman yang ada di luring, ada yang ingin menjawab? Karena tadi teman-teman nggak ada yang bertanya, saya akan bertanya pada kesempatan kali ini. Atau teman-teman yang daring, boleh menjawab? Kalau nggak ada yang mau menjawab, ya berarti saya tunjuk. Nggak ada? Teman-teman yang daring? Mungkin biar Abdul yang luring dulu, Pak. Muna bilang mungkin biar Abdul yang luring dulu katanya. Silakan teman-teman. Ada? Oke, nanti skemanya berarti saya nunjuk satu orang itu menunjuk orang yang lain. Oke. Pertama saya minta yang datang terakhir. Stefani. Kamu persiapkan nama orang lain yang menjawabnya. Tapi sebelum itu kamu jawab dulu. Kira-kira menurutmu atau mungkin ada pengalamanmu kayaknya sih menjawab deh. Kayaknya nggak menjawab permasalahan yang ada di lingkungan saya deh. Konsep filantropi ya, konsep berderma, konsep berbagi gitu. Apakah itu bisa menjawab permasalahan? Mungkin ada pengalamanmu atau mungkin kamu bisa pernah membaca atau mungkin perspektifmu, silahkan. Ya. Ya. Tempat itu banyak yang meninggal. Apa yang bentuk apa? Bentuk bantuan apa yang diberikan pada sembako? Memberikan sembako pada yang meninggal. Oh, pikir terus yang meninggal gimana makannya? Tak pikir itu. Itu makanya saya pikir. Oke, itu jawaban dari Mbak Stefani. Mungkin dari Zoom nggak terdengar dengan jelas. Saya sedikit menjelaskan ulang. Menurut beliau, menurut Mbak Stefani, konsep filantropi ini membantu ya atau menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungannya. Dan kasusnya memang dia ceritakan kenapa demikian, karena di rumahnya itu ada namanya jimpitan. Tapi yang mengelola namanya sebuah lembaga namanya Lazisnu dan masyarakat sekitar. Nah, membantunya di mana ketika banyak atau ketika ada orang yang sakit ataupun yang meninggal, kemudian ada sebagian dana tersebut diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, dalam hal ini orang-orang yang keluarga yang ditinggal atau yang ya, keluarga yang ada yang meninggal, kemudian orang-orang yang sakit. Itu contohnya menurut Mbak Stefani dengan yang ada di sekitar tempat tinggalnya Mbak Stefani. Oke, silakan Mbak Stefani menunjuk satu orang untuk menjawab. Oke, Faisal. Ya, nanti habis ini baru dari
Faisal dulu yang jawab, terus kemudian nanti Faisal menunjuk teman-teman yang daring. Teman-teman yang daring habis ini kalian akan ditunjuk oleh Faisal, maka siapkan jawaban terbaiknya ya. Oke, sebelum itu kita dengarkan jawaban dari Faisal yang laptopnya baru dan HP-nya baru. Silakan, Sal. Bisa menjawab atau enggak? Jawaban pertanyaan pertama itu bisa menjawab atau enggak, terus kalau bisa kenapa, kalau enggak kenapa. Silahkan dijawab. Tapi kalau kasus yang sama kayak Stefan tadi kurang lebih juga sama kayak teman saya, tapi saya agak berubah sama mahasiswa kurang lebih ya berubah sama dosen sendiri. Tapi jembitan juga. Iya, jembitan juga. Contoh lain lah, niru-niru punya Stefani, simpitan gitu. Yang lain mungkin, atau mungkin kamu nggak bermasyarakat jadi nggak tahu konsep filantropi di tempat tinggal lu gitu. Iya, lain rasanya kayak kurang besar masyarakat saya. Oh iya. Oke, jadi jawaban lu bisa atau enggak ini menurutmu? Oh, belum cukup. Nah, belum cukup menjawab permasalahan yang ada di sekitar tempat tinggalnya Mas Faisal. Karena Mas Faisalnya sendiri tidak bermasyarakat, kalau katanya kesimpulannya kayak gitu. Oke Faisal, silakan tunjuk temenmu yang ada di Zoom. Ya, kalau ada namanya dia akan saya minta untuk menjawab. Tapi kalau nggak ada ya kamu cari nama lain. Silakan. Siapa? Olivia terus Lisha. Halo Mbak Olivia, kamu adalah orang terpilih yang ditunjuk oleh Mas Faisal. Iya Pak, halo. Ada apa antara kamu dengan Olivia dengan Faisal? Nggak ada apa-apa. Oh, tidak. Oke, silakan dijawab. Menurutmu apakah konsep filantropi ya dari pertemuan kita ke-12 ya, 12 pertemuan sebelumnya, apa yang teman-teman dengar, apa yang teman-teman baca, apakah sudah menjawab permasalahan yang ada di masyarakat? Boleh dengan contoh di tempat tinggalnya Mbak Olivia, kayak contohnya Stefani tadi, boleh juga hasil membaca mungkin, atau mungkin dari yang lainnya. Silakan Mbak Olivia. Ya Pak, jadi saya menjawab berdasarkan apa yang saya lihat di lapangan ya Pak. Dulu karena saya juga tahun ini belum pulang ke Tarakan Pak, jadi mungkin saya ambil contoh dari tahun ketika saya SMP. Itu ketika di sana teman saya itu dapat bantuan Pak dari Badan Amil Zakat, itu sekitar bantuan berapa juta itu difungsikan untuk biaya sekolah. Jadi dia selama di sekolah itu dia dibebaskan untuk tidak membayar karena keluarganya juga kurang mampu gitu Pak. Tapi saya selalu menanyakan ini gimana gitu, apakah dengan bantuan itu cukup apa enggak? Terus kata dia, insya Allah cukup Lip gitu, membantu gitu. Apa yang Basnas lakukan, Badan Amil Zakat di kota tersebut ini cukup membantu meringankan beban orang tua. Itu Pak salah satunya, membantu teman-teman yang kurang mampu dalam membayar uang sekolah gitu. Terus juga setiap ada kan di kota saya Tarakan itu kan Pak rawan untuk kebakaran Pak. Istilahnya dia rawan konslet listrik gitu. Terus setiap tahun tuh pasti ada yang namanya konslet listrik sampai seluruh perkampungan itu kebakar habis gitu. Dan itu Basnas juga turut andil Pak dalam membantu masyarakat yang menjadi korban itu, mulai dari misalnya sembako, pakaian yang layak untuk dipakai gitu. Kemudian misalnya jadi posko dapur-dapur umum seperti itu. Nah, Basnas juga turut andil dalam membantu masyarakat-masyarakat yang memang butuh pertolongan seperti itu, Pak. Itu yang saya lihat beberapa tahun ke belakang. Gitu. Oke. Jadi jawabannya membantu atau
Belum. Jawaban saya membantu Pak. Cuman mungkin beberapa tahun, 2 tahun terakhir ini saya kurang melihat Pak. Apakah memang saya yang kurang peka apa yang gimana, saya juga kurang tahu. Jadi untuk 2 tahun ini saya belum melihat gerakan dari Badan Amil Zakat ini gitu, ataupun lembaga lainnya. Tapi sejauh ini saya mendengar dari teman-teman yang memang teman-teman saya yang ada di sana, memang ada gerakan-gerakan dari Badan Amil Zakat ini walaupun tidak segencar zaman saya dulu gitu, zaman saya SMP dulu gitu. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Olivia. Saya pikir saya tidak usah mengulang karena memang di sini terdengar dengan jelas, teman-teman Zoom juga terdengar dengan jelas. Kasusnya adalah Badan Amil Zakat ya di Tarakan, dan dia membantu korban kebakaran dan juga tadi yang kesusahan dalam biaya sekolahnya. Oke Olivia, terima kasih jawabannya. Saya minta satu orang lagi yang ada di Zoom untuk kamu tunjuk kira-kira siapa yang akan menjawab. Silakan Olivia. Iya Pak, saya milih Mas Arsyad mungkin Pak. Mas Arsyad. Ya. Mas Arsyad Talibi. Apakah? Oh iya, hadir Pak. Oke, ada hubungan apa antara kamu dengan Olivia? Kenapa kamu yang ditunjuk? Doi Pak. Doi. Canda Pak. Nomor. Oke, kamu sudah tahu kan apa yang akan saya tanyakan? Sudah Pak. Tapi Menurutmu, sebelumnya ini saya lagi di pinggir jalan ya. Kebetulan lagi ada kerjaan gitu. Tapi suaranya kedengaran ya Pak. banyak ya kerjaanmu gitu. Iya Pak, maklum orang sibuk Pak, nyari cuan Pak. Oke, silakan. Terdengar dengan jelas suaramu, teman-temanmu nampaknya rindu dengan dirimu ini. Iya Pak, ini lagi ngusahain cari tiket pesawat, soalnya mahal Pak. Oke, kalau nggak bisa naik pesawat, naik sampan saja ke sini. Silakan dijawab Mas Arsyad. Oh iya, itu tadi apa masalah filantropi ya Pak. Menurut saya sih sangat membantu ya, apalagi ada namanya kayak Badan Amil Zakat. Tapi masalah yang utama yang sering saya jumpai dan juga kemarin sempat ada bencana alam di kabupaten saya Pak, itu di Pasaman Barat. Nah jadi kami dari organisasi mahasiswa Minang itu mengadakan penggalangan dana. Nah ketika udah dananya terkumpul, yang jadi masalahnya itu mau mendonasikan itu ke siapa gitu. Maksudnya lewat badan mana gitu. Soalnya kalau yang sering teman-teman jumpai itu, kalau misalnya mau nyalurin dananya lewat Basnas atau apa gitu, sering tidak tepat sasaran gitu Pak. Nah yang jadi problemnya itu sebenarnya, yang sering tidak tepat sasaran walaupun sebenarnya tepat sasaran gitu. Jadi gimana, tepat sasaran atau tidak tepat sasaran ini yang kamu maksud apa? Ya maksudnya itu lebih gimana ya? Misalnya kalau ada suatu kayak misalnya ada suatu keluarga ini membutuhkan pakaian dalam atau keperluan lainnya. Nah, yang disalurin dari badan-badan yang lain itu kayak Basnas atau organisasi lain itu yang berupa barang umum gitu. Jadi misalnya kayak beras, sembako itu kan udah banyaknya. Jadi yang dibutuhkan warga itu berupa barang-barang yang lain. Nah, jadi itu yang jadi permasalahannya kemarin, Pak. Tapi cukup membantu, Pak, semenjak adanya seperti Badan Amil Zakat itu. Oke, terima kasih Arsyad. Ada lagi yang ingin kamu tambahkan? Sekian, Pak. Oke, ya. Ya, semoga lembaga Badan Amil Zakat tidak mendengarkan penjelasanmu. Nanti kamu dituntut mencemarkan nama baik ya. Karena kamu menganggap lembaga tersebut tidak
tepat sasaran gitu ya. Saya nggak tahu Ya, buktinya bukannya ada nggak tidak kamu tepat ketika kamu sasaran, ditanya. tapi sering gitu Pak. Oke, oke, biasakan Ah. atau ya seringmu gimana? Apa dasarmu ngomong sering? Misalnya ini kan dananya udah terkumpul. Kan Ya. dari badan amil zakat itu kan dikumpulin lagi Pak gitu. Jadi semua donatur itu dikumpulin, maksudnya duitnya itu dikumpulin semua itu. Oke. Nanti itu di sharing lagi, panjang lah Pak prosesnya gitu. Oke ya. Sementara yang membutuhkan itu urgen gitu, urgensinya itu. Oke, ya. Ya, saya nangkep maksudmu, tetapi yang ingin saya garis bawahi semuanya ya, teman-teman di sini juga. Ketika kita membuat statement, usahakan statement itu berdasar. Saya nggak tahu Arsyad punya dasarnya atau enggak, ya silakan saja. Nanti kalaupun ada yang mengotak dirimu, ya kamu pertanggungjawabkan gitu ya, karena kita record dan kita Oke, aman. ke YouTube gitu ya. Oke, maksud saya gini, ketika kita bilang sebuah Ini lembaga bahaya juga ya, sih ini Pak. Ini di record ya. dia akan takut sendiri. Ya. Oke, nggak apa-apa, Mas. Nggak apa-apa. Maksudnya gini, ketika kita berbicara sebuah statement gitu ya, ini kurang, ini cukup baik gitu ya, ataupun apapun itu, ya kalau usahakan ada dasarnya. Saya baca di sini, baca dari ini gitu ya, akan memudahkan kita dalam mempertanggungjawabkan itu gitu ya. Ketika kita berbicara sering kayak gini, tapi siapa yang ngomong sering? Terus apakah ada terus sepertinya itu bahasa-bahasa seperti itu kalau memang bisa dikurangi ya dikurangi. Lebih Maaf nyaman. Pak, ini kalau saya sih bukannya dari apa yang saya baca dari info, tapi ini berdasarkan pengalaman gitu Pak. Ya. Makanya saya tanya tadi kan, apa dasarnya ketika kamu bilang itu ya. Pengalaman berarti itu juga berdasarkan, ada dasarnya gitu. Yang jelas kan yang ingin saya konfirmasi adalah apa dasarmu ketika kamu berbicara ini, dan teman-teman pun demikian. Ketika kita berbicara sebuah lembaga sudah baik, ya dasarnya apa ngomong baik itu. Nah, yang ingin saya tekankan adalah ketika sebuah lembaga tadi ya bingung kita mau mendistribusikan kemana. Saya pikir di era sekarang itu bahkan ada namanya crowdfunding gitu ya. Kita bisa melihat tuh satu orang benar-benar kayak kita mendonasikan untuk satu orang itu, kita buatkan sebuah sebuah aplikasi. Donatur itu tinggal klik saja, bisa langsung tertuju ke orang itu tanpa harus melalui lembaga gitu ya. Jadi meskipun lewat lembaga, tetapi orang yang akan mendonasikan itu langsung ke by name gitu, ke nama yang membutuhkan. Sehingga saya pikir perkembangan konsep filantropi itu semakin hari semakin detail gitu ya. Mungkin teman-teman juga bisa menjadi bagian di sana. Kalau memang tertarik ya, ada badan amil zakat, ada lembaga amil zakat. Badan amil zakat kabupaten, provinsi, nasional itu ada. Lembaga amil zakat hampir semua organisasi keagamaan punya. NU, Muhammadiyah, kemudian di tingkat fakultas ada UPZ, di tingkat mungkin masjid ada lembaga juga. Jadi saya pikir itu peluang yang bisa teman-teman masuki gitu ya. Nah, kembali lagi, apakah skema filantropi dapat membantu penyelesaian masalah? Mungkin dari 4 orang tadi yang menyampaikan menganggap itu sudah. Dan saya pikir mayoritas juga sudah mengatakan itu. Nah, ini menarik ya. Saya nemu sebuah artikel ya. Kata kunci saya gunakan adalah filantropi pada saat mencari artikel gitu ya. Kemudian di slide ketiga nih teman-teman, kalau teman-teman lihat ada sebuah artikel ilmiah internasional bereputasi. Dia punya judul apakah skema filantropi dapat membantu kita gitu ya. Terus dia ngomong memikirkan ulang filantropi yang ada di perkotaan di masa krisis seperti ini. Ketika kita berbicara sudah kok filantropi itu sudah membantu, filantropi itu sudah menyelesaikan permasalahan kita, tetapi di luar sana itu ada juga yang mengkritik. Kalau tadi Faisal mengkritiknya kan karena saya nggak aktif, jadi menurut saya nggak tepat sasaran. Jadi lebih karena individunya aja yang nggak aktif. Nah kalau ini kan beda ya pendekatannya, karena orang itu sebagai pengamat,
si si penulis artikel ini sebagai pengamat fenomena yang ada di lapangan, dan saya pikir teman-teman juga bisa menjadi pengamat itu. Stefani dengan pendapatnya tadi, Olivia juga dengan pendapatnya, Arsyad pun dengan pendapatnya. Arsyad tadi malah menarik ya ketika dia berbicara sudah tepat tetapi mungkin ada yang perlu diperbaiki. Itu kan menjadi sebuah catatan kepada lembaga, dan saya pikir catatan namanya catatan perbaikan gitu ya, atau kritik membangun itu semakin baik di sebuah lembaga gitu ya. Nah, artikel ini dia ngomong apakah benar nih filantropi bisa membantu kita gitu ya. Kalau teman-teman nanti akan saya unggah juga artikel ini, teman-teman bisa akses di laman daring.winstripsuka.id. Mungkin ini jadi pijakan awal bahwasannya ternyata di era krisis kayak gini tuh berbeda pendekatannya, atau ada catatan-catatan konsep filantropi yang perlu diperbaiki gitu ya. Di sini di abstraknya sih dia beberapa hal penekanan yang dia sampaikan adalah krisis pandemi COVID. Ya, COVID-19 itu kan semua ngerasain lah. Kita 2 tahun lah teman-teman nggak perkuliahan, pulang ke rumah mungkin sebagian. Terus UMKM juga mengalami masalah gitu ya. Itu dia ngelihat fenomena itu. Yang kedua, dia sebenarnya di awal ketika ngomong krisis, filantropi itu dengan cepat bereaksi. Ya, jadi mungkin di tempat tinggal teman-teman ada nih yang nyantelin plastik sembako di sebuah tempat biar bisa diambil, atau di depan rumah orang yang kena COVID gitu ya. Itu membuktikan bahwasannya atau mengamini konsep filantropi itu bergerak dengan cepat. Berarti berderma itu sebenarnya bisa menjawab permasalahan di masa pandemi. Tetapi dia melihat fenomena ini nggak berhenti sampai situ saja. Dia terus melihat bahwasannya turunannya ternyata miliarder dan para dermawan dan miliarder itu mengubah konsep filantropi jadinya. Dari sudut pandang dia ya. Kalau dulu kita berderma itu kayak nolongin orang lagi sakit, mau minjem uang kita kasih. Sesederhana itu loh, kita punya 500.000 kita kasih 200.000 juga itu udah berderma. Nah, dia memiliki kegelisahan bahwasannya kayaknya orang-orang kaya tuh membuat konsep filantropi menjadi lebih sempit maknanya. Kalau nggak berderma triliunan, itu bukan berderma. Itu bukan filantropi. Dia melihat konsep itu, kegelisahan itu, fenomena yang ada di lapangan, terus dia meng-capture itu menjadi sebuah kegelisahan yang dia miliki. Arsyad pun demikian bisa dilakukan. Tadi dia bilang kan mungkin nggak tepat sasaran karena dikumpulkan dulu terus kemudian diberikan secara umum ya, secara general. Ya mungkin kegelisahan itu bisa Arsyad tuliskan menjadi sebuah artikel dengan konsep yang sama dengan artikel ini ya. Filantropi sudah bagus, penggalangan dana cepat gitu ya. Saya pas lagi ada permasalahan tadi dia bilang permasalahan alam gitu ya. Terus akhirnya melakukan gerakan aksi dengan timnya. Ketika mau didonasikan, ternyata donasinya sedikit terhambat dan kurang tepat sasaran. Nah, dia runtutin nih alasannya apa, argumentasi pendukungnya apa, itu kan bisa juga. Sama dengan Stefani bilang, lembaga tersebut sebenarnya peduli juga dengan permasalahan yang ada di desanya. Kemudian dikelola juga oleh organisasi dan masyarakat secara kolaboratif gitu. Tetapi menurut Stefani kok kurang berkelanjutan gitu. Kok kurang bisa sustain jatuhnya gitu. Nah, itu jadi kegelisahan Stefani juga sebenarnya kalau kita lihat dari penjelasannya tadi. Nah, artikel ini cuma ngomong demikian. Kayaknya filantropi itu dilakukan hanya untuk orang-orang yang kaya saja. Kalau berderma nggak triliunan itu bukan berderma gitu ya. Kalau nggak berderma dengan nanti dia tuliskan lagi di bawahnya, kalau nggak berderma dengan artis sebagai brand ambassador-nya itu bukan berderma jatuhnya. Nah, tadi di dalam artikelnya dia ngomong kayak gitu. Nah, dia terus akhirnya ngomong kayaknya gagasan filantropi itu nggak bisa menjawab permasalahan kita deh. Kalau filantropi yang dimaksud oleh para miliarder itu, yang berdermanya harus besar, kemudian harus ada brand ambassador-nya, gitu ya, kayak
kayak harus ada di sebuah lembaga, harus ada artisnya yang endorse gitu. Jadi kayaknya konsep itu nggak bisa dilakukan ya jadinya jatuhnya gitu. Nah terus akhirnya dia ngusulin kayaknya ada perlu hal baru nih yang perlu diperhatikan, yaitu gelombang solidaritas kolektif dan organisasi gotong royong. Jadi gotong royong itu kan di Indonesia udah biasa banget ya, udah banyak hal itu. Mungkin teman-teman merasakan itu hal normal, tapi di luar sana itu sebenarnya hal yang cukup mencengangkan gitu ya, cukup menghebohkan gitu dengan isu-isu gotong royong. Nah, slide selanjutnya ini yang ingin saya jelaskan bahwasannya dia ngomong orang-orang kaya itu pada berderma di era pandemi. Ada Bill and Melinda Gates, ada Jack Ma, ada Jeff Bezos gitu kan. Itu jadi banyak orang-orang kaya yang melakukan kegiatan berderma pada saat pandemi. Nah, yang perlu diperhatikan ketika orang-orang kaya itu berderma, tetapi kadang-kadang mengenyampingkan transparansi dan akuntansi publik. Nah, dia sebenarnya penekanannya salah satunya di sana. Selain dia ngomongin kayaknya berderma itu nggak harus sekarang ini trennya harus orang kaya yang berderma, harus melalui lembaga dengan artis sebagai brand ambasadornya gitu ya. Kemudian dia pikir kayaknya sekarang nih transparansi dan akuntansi publiknya kurang deh di konsep filantropi. Meskipun kalau di Indonesia BAS itu harus ngeluarin report setiap tahunnya, LAS juga harus melakukan laporan kepada pemerintah. Jadi sebenarnya itu kalau di Indonesia agak kurang tepat ya kalau ngomongin transparansi. Nah, dia menawarkan nih kira-kira argumen tentang gagalnya filantropi itu ada 3 hal. Yang pertama, dia ngomong filantrokapitalisme. Konsepnya ya yang dia bangun. Jadi filantropi tapi ada kapitalismenya di sana. Dia membantu, tetapi membantu yang ada ingin feedback-nya gitu. Nah, itu yang nggak benar menurut dia gitu. Itu bukan hal baru ya, perputarannya dananya besar, terus filantropi memiliki tujuan dan tujuan lain di belakangnya, dia bilang. Nah, kemudian filantropi hanya untuk orang kaya. Dia bilang filantropi sekarang tuh bukan filantropi murni, tapi filantropi kapitalisme, dia bilang. Ada unsur-unsur lain yang menyertai di belakangnya. Kemudian dia ngomong yang kedua filantropi dan gotong royong. Penting nih, filantropi itu jangan dilepas sendirian, jangan berbicara berderma saja, tetapi perlu adanya gotong royong. Dia bilang dulu kegiatan hal kecil ya, kayak saya contohkan orang sakit kita pinjemin duit, itu udah dikatakan filantropi. Tapi sekarang kalau nggak bertriliun-triliunan kita berderma, itu dianggap bukan filantropi ya. Kegelisahan dia menurut penulis artikel ini. Kemudian kalau nggak artis yang mengendorse ya bukan filantropi jatuhnya. Kemudian dia menawarkan filantropi dan tata kelola perkotaan. Kasus situasi penanganan COVID justru mencederai transparansi dan akuntansi publik. Ini contohnya ada nih di artikel itu dia ngomong kayak kasusnya di Indonesia. Kalau teman-teman ngerti ya udah familiar lah teman-teman dengar istilah korupsi dana bansos. Kan presiden nuntut untuk cepat, ya logikanya kan. Ketika disuruh cepat, ada hal-hal yang harus potong kompas biasanya, harus kita lewati gitu, tanpa harus prosedur yang ribet gitu. Mungkin tendernya dilewatin, kemudian jatuhnya tunjuk langsung gitu ya. Hal-hal tersebut muncul malah jadi tadi ya temuan KPK korupsi dana bansos jatuhnya gitu kan. Ketika pandemi ini. Makanya dia mengusulkan kayaknya perlu deh ada transparansi. Nah, dia contohinnya nggak kasus di Indonesia sih, bukan dari Kementerian Sosial juga. Dia ngomongin di Madrid. Itu dia bilang wali kotanya karena pandemi kayak gini terus akhirnya mendorong makanan siap saji untuk disebarkan ke penduduknya. Nah, orang-orang pada protes. Mungkin di awal nggak protes ya makanan cepat saji gitu kan, tapi lama-lama kelamaan kan nggak sehat juga ya makanan cepat saji untuk dikonsumsi oleh masyarakat secara rutin gitu. Makanya itu menjadi hal yang menurut dia perlu diperbaiki. Ketika pandemi kayak gini nggak cuma ngomongin kedermawanan, tetapi perlu juga ada transparansi dan akuntansi publik. Kemudian
perlu adanya perumusan lintas aktor. Tadi dia bilang dalamnya artikel ini menjelaskan itu. Oke, jadi sampai sini sebenarnya dia bukan mempermasalahkan kedermawanannya, tapi mempermasalahkan proses-proses yang muncul ketika berbicara filantropi. Tadi ya kayak transparansi, akuntansi publik, terus dananya harus besar, melibatkan artis, ya itu baru namanya filantropi. Makanya perlu ada hal baru nih ketika kita berbicara filantropi, yaitu perlu ada transparansi, perlu ada lintas aktor yang terlibat gitu, sehingga ketika ada perumusan itu tidak perumusan yang tepat sasaran. Oke, selanjutnya ada artikel lagi. Dia ngomongin filantropi kebencanaan dalam pengembangan pendidikan di era pandemi. Jadi kita ngomongin filantropinya di sektor menjawab nggak sih permasalahan. Sekarang filantropi itu di sektor pendidikan. Artikel ini cukup menarik juga kalau teman-teman lihat. Jadi filantropi yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga nirlaba gitu ya, bukan lembaga profit seperti perusahaan gitu ya, tapi nirlaba lembaga-lembaga sosial yang bergerak di bidang tertentu gitu ya. Nanti teman-teman bisa baca juga, saya share artikelnya. Kemudian halaman selanjutnya ada buku praktik filantropi sosial. Ya, teman-teman PSDK itu bahasanya bukan filantropi Islam ya. Filantropi sosial bahasanya. Kalau teman-teman diskusi dengan orang-orang UGM, teman-teman ngomong ada mata kuliah filantropi Islam di tempat kita. Mereka ngomong nggak ada, mereka ngomongnya filantropi sosial gitu ya. Jadi hal-hal kayak gini teman-teman harus terbiasa menyikapinya ya. Kalau ngomongin filantropi, maknanya luas, tapi kalau karena kita di UIN jadi biasanya filantropi Islam gitu. Nah, ini kenapa saya unggah juga, saya kasih contoh teman-teman, karena nanti kalau memang bisa nanti kita tugas akhir teman-teman kita buat seperti ini ya, kalau memang bisa ya, nanti kita lihat tugas akhir teman-teman apakah cukup menarik untuk kita angkat, nanti saya share buku ini, mungkin bisa jadi referensi teman-teman. Isinya ini ada dia mengelompokkan ya, filantropi itu dihubungkan dengan pihak swasta, filantropi dengan budaya, filantropi dengan kelompok masyarakat, filantropi dengan pemuda, filantropi dengan era digital. Jadi banyak hal-hal menarik yang bisa teman-teman lihat di buku ini, bisa jadi teman-teman sebagai referensinya. Bisa menjadi bagian dari mencari ide lah ya teman-teman untuk menulis tugas akhir teman-teman. Kalau teman-teman lihat di daftar pustakanya, daftar isinya, bahkan ada lembaga-lembaga yang mungkin cukup familiar ya di telinga kita, kayak kitabisa.com itu kan juga sering kita dengar. Terus ada lembaga Eka Cipta Foundation gitu ya, di Sinarmas Group itu udah sering banget kita dengar juga. Kemudian organisasi mahasiswa daerah itu juga punya peran. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa teman-teman lihat untuk dijadikan minimal ya sebagai tugas akhir teman-teman. Ya kalau nanti menarik ya, banyak dari teman yang menarik, teman-teman membuat ide-ide yang atau fokus-fokus yang cukup dalam gitu ya kajiannya, nanti bisa kita tiru lah buku ini gitu ya, kita kumpulkan terus kita carikan penerbitnya. Ya ini halaman sebelum terakhir, persiapan tugas mata kuliah filantropi Islam. Ada 6 hal yang penting yang bisa teman-teman lihat. Di sini masih sama ya, kelompok, bisa individu. Kalau mau mengerjakan sendiri boleh, mau mengerjakan kelompok boleh, maksimal 3 orang. Harus ada judulnya, harus ada pendahuluan, profil lembaga, profil program atau kegiatan, keberhasilan program, sampai kesimpulan. Itu nanti teman-teman bisa menuliskan itu ya. Batas akhirnya ketika jadwalnya UAS. Jadwal UAS biasanya kan di minggu pertama nih kalau kita biasanya. Jadi harus sudah selesai, masih ada 1-2 minggu sampai ke UAS. Jadi teman-teman bisa persiapkan itu. Ini referensinya ada 2 artikel dan 1 buku. Oke, saya pikir cukup ya teman-teman untuk materinya. Kita lanjut ke sesi tanya jawab.